Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Syabilir Rasyad lil Imam Wafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban untuk senantiasa taat kepada waliul amr. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-86. Bisa dilihat di kitab matanya. Poin yang ke-86, qala Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinahum wa tarahhumu alaihim wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Kata beliau Ibnu Qudamah kembali menjelaskan di antara bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagian dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ya adalah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berwala atau berloyal kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari sunnah, bagian dari syariat kita, yaitu memiliki wala atau pembelaan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, wa dzikru mahasinahum, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat, wa tarahhumu alaihim, dan mendoakan rahmat atas mereka para sahabat, wa i'tiqadu fadlihim, dan meyakini keutamaan mereka, wa ma'rifatu sabiqatihim, dan mengetahui atau memahami tentang keutamaan mereka sebagai pendahulu di dalam Islam. Akhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Pada pembahasan kali ini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau ingin menjelaskan di antara kewajiban setiap muslim kepada para pendahulunya, itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan beliau di sini mengatakan ini bagian dari sunnah, maksudnya bagian dari din kita, bagian dari agama kita, yaitu al-wala, ya, berwala kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mencintai mereka, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, dan meyakini keutamaan mereka para sahabat. Kemudian di sini beliau menukilkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi. Yang pertama beliau menyebutkan
firman Allah tabaraka taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 10 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, itu sesudah golongan Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang datang sesudah para Muhajirin dan Ansar, yaquluna, mereka senantiasa mengucapkan doa, Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Artinya mendoakan, memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, adanya kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman di sini tentunya yang paling berhak adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, karena mereka adalah penghulunya orang-orang yang beriman. Kemudian beliau kembali menyebutkan ayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat di dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya, siapa yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau, para sahabat. Tidak ada yang manusia ketika itu yang beriman bersama dengan Rasulullah kecuali para sahabat. Karena sebagaimana definisi para ulama tentang sahabat, siapa itu sahabat? Ya, orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan di atas iman. Itulah para sahabat. Ya. Walaupun hanya sekejap berjumpa dengan Nabi, maka sudah cukup itu menyandang predikat sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ini keistimewaan Nabi. Ya. Kalau kita tidak, ada orang ketemu kita baru sebentar, tidak dikatakan itu sahabat kita. Ya. Karena kalau namanya sahabat itu biasanya apa? Sudah bergaul lama, sekian lama waktunya. Tetapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan. Siapa saja yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukmin, beriman kepada beliau dan meninggal di atas iman, maka dia mendapatkan hak sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kufar, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang di antara mereka. Kemudian beliau menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita tidak mencela para sahabat beliau. La tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban,
sekiranya ada salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak ada orang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Ini hanya mubalaghah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada salah seorang di antara kalian yang mampu berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, ini kalau dirupiahkan berapa ya? Presiden pun nggak punya kekayaan seperti ini mungkinnya. Ya, emas sebesar gunung Uhud, insya Allah. Kalau ada salah seorang di antara kalian berinfak sebesar emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi, ma balagha mudda ahadihim wala nasifan. Itu tidak mampu menyamai makanan sebesar satu mud ya dari mereka sahabat, atau tidak pula setengahnya. Sahabat berinfak yang makanan sebesar satu mud atau setengah mud itu jauh lebih utama daripada generasi sekarang yang berinfak emas sebesar satu Uhud. Ini menunjukkan betapa besarnya kemuliaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan poin yang ke-86 ini. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa minas sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum mutlaqah. Termasuk di antara sunnah di sini maksudnya di antara bagian dari din. Dan as-sunnah di sini maknanya ad-din, ya. Karena kata sunnah itu maknanya macam-macam sesuai dengan siapa yang mengucapkannya. Itu kata as-sunnah. Kalau kata as-sunnah disebutkan oleh ahlul i'tiqad seperti di kitab ini berbicara masalah i'tiqad, maka makna sunnah itu sama dengan ad-din, ya, agama atau syariat. Ya. Kebalikannya adalah bid'ah, perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Kalau kata sunnah disebutkan oleh ahli hadis, muhadditsin, maka makna sunnah adalah al-hadis, kebalikan dari Al-Qur'anul Karim. Sunnah maksudnya bukan Quran. Sunnah dari hadis. Ini kalau menyebutkan sunnah adalah ahlul hadis. Kalau kata sunnah disebutkan oleh para fuqaha, maka makna sunnah di sini adalah al-mustahab. Amalan mustahab yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan wajib, ya, bukan makruh, ya, bukan haram, bukan mubah. Ya. Maka kata sunnah ini dipahami sesuai konteks siapa yang menyebutkan. Ya. Kata sunnah ini maknanya macam-macam. Ya. Ya. Maka kalimat beliau di sini wa minas sunnah ay minad din. Termasuk dari bagian sunnah, maksud bagian dari agama kita. Bukan berarti ini perkara yang sunnah bukan wajib, ya. Bukan seperti itu, karena yang berbicara bukan ulama fuqaha. Makna sunnah di sini adalah ad-din, at-tariqah fid-din, jalan di dalam agama. Termasuk bagian dari syariat kita adalah kita tawalli, berwala, loyal kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in. Mencintai mereka, mahabbatuhum mutlaqah. Cinta kepada sahabat itu mutlak. Tidak ada embel-embel. Sebagaimana Allah Tabaraka Ta'ala ketika memberikan keridhaan kepada para sahabat secara mutlak, ya.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Para pendahulu sabiquna minal muhajirin ansar, para pendahulu yang awal-awal dari kalangan para muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepadanya. Kalimat ini kalau dalam bahasa, kalau dipisah ada dua kalimat, ya. Yang pertama wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Para sabiqun al-awwalun dari generasi muhajirin ansar, Allah ridha kepada mereka secara mutlak, semuanya Allah ridha. Kemudian kalimat kedua walladzina taba'uhum ay taba'us sahabata bi ihsan radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka juga. Dan kalimat yang kedua ini tidak mutlak, ada muqayyad dengan kata bi ihsan. Artinya generasi setelahnya kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah harus ikut dengan baik kepada para muhajirin dan ansar. Adapun muhajirin dan ansar tidak ada keterangan seperti itu karena Allah ridha kepadanya. Ya. Lima khassahumullahu bihi minas suhbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فضلهم الله به من العلم والعمل فهم خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita wajib untuk wala, memberikan pembelaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mencintai mereka. Di sini Syekh Fauzan hafizahullah taala menyebutkan beberapa alasannya. Ya. Yang pertama, kenapa kita wajib untuk mencintai para sahabat, membela para sahabat? Yang pertama, ya, minas suhbati Rasulillah. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menemani bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama yang tidak ada pada generasi selain mereka. As-suhbah, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan yang besar. Sebagaimana bersahabat dengan orang saleh ini memiliki keutamaan, maka bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya sangat besar, dan tidak bisa keutamaan ini diraih kecuali oleh para sahabat. Karena dari definisi sahabat kan seperti itu ya. Ada selain sahabat yang bersahabat dengan berjumpa langsung dengan Rasulullah? Ya tidak ada, karena definisi sahabat kan orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan mukmin. Maka ini keutamaan yang besar yang tidak bisa diraih oleh selain mereka. Kemudian yang kedua, wasabaqi ilal Islam. Mereka telah mendahului di dalam Islam. Ada yang bisa mengalahkan sahabat dalam masalah as-sabaq? Ya, keutamaan sebagai pendahulu tidak ada. Ya. Sehebat apapun generasi setelah sahabat tidak bisa mengalahkan ya dalam keutamaan sebagai pendahulu di dalam Islam. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya hadis ini saja tidak ada keutamaan yang lain sudah cukup, keutamaan sahabat tidak bisa terkalahkan. Sebuah hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim.
Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair." Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu, maka bagi dia mithlu ajri fa'ili, mendapatkan pahala semisal pahala pelakunya. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala dari pelakunya. Ini termasuk besarnya karunia Allah Tabaraka Ta'ala. Keutamaan orang menunjukkan satu kebaikan. Ya. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain dan kebaikan itu diamalkan, maka di samping dia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dari kebaikan tersebut, dia juga mendapatkan pahala, ya, seperti pahala orang yang melakukannya. Kalau kita hitung pakai apa itu? Model piramid, ya, diagram piramid. Taruhlah satu orang melakukan pahala dapat 10 kebaikan. Maka misalkan satu sahabat mengajarkan kepada 2 orang. 2 orang kepada 2 orang terus sampai hari kiamat. Kira-kira berapa besarnya pahala para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Karena tidaklah kita dapat kebaikan dinul Islam kecuali dari siapa? Para sahabat. Kita tidak dapat Islam kecuali dari jalur mereka. Karena mereka lah yang menyampaikan Islam kepada kita semua. Para sahabat. Maka tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh generasi setelahnya kecuali para sahabat punya bagian dari kebaikan tersebut. Kira-kira bisa nggak dikalahkan Rasul? Hah? Yang tidak ada. Antum melihat kalau di multi level marketing ya, MLM yang bonusnya mungkin ada ratusan juta, triliunan. Itu kan padahal downline ya, paling enak downline ya. Downline-nya dapatnya cuma berapa? 1.000, 10.000 gitu ya. Itu puncaknya, topnya itu ratusan juta. Coba kalau sahabat pahalanya seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan betapa besarnya pahala mereka para sahabat, orang-orang yang menunjukkan kebaikan. Sekian ratus, sekian juta orang dari sebab kebaikan mereka. Kalau tidak ada keutamaan sahabat, kecuali hadis ini sudah cukup menunjukkan betapa besarnya keutamaan mereka para sahabat Nabi. Dan sungguh termasuk orang yang tidak punya adab, tidak berterima kasih, orang-orang sekarang yang dia dengan lantangnya mencaci maki para sahabat, mencela sahabat, ini orang tidak punya terima kasih. Ya. Orang yang tidak tahu terima kasih. Ya. Dia tidak dapat hidayah Islam kecuali dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan nanti di sini akan disebutkan betapa banyaknya keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian itu yang kedua, ya, karena keutamaan as-salaf sebagai pendahulu di dalam Islam. Wal jihad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka punya keutamaan khususan yang tidak dimiliki generasi selainnya, itu apa? Al-jihad ma'a Rasulillah. Berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak ada yang diharapkan kecuali surga. Apa yang diharapkan? Ya, kekuasaan waktu itu belum banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Harta belum dimiliki, kekuasaan tidak dimiliki. Ya. Kalau bukan karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kalau bukan karena mereka ingin mengharapkan surga Allah, mereka tidak berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya. Ada pun generasi setelahnya mungkin berjihad banyak motivasinya, mungkin karena kedudukan, mungkin karena harta dan seterusnya. Tidak. Ya. Sama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa ikhlasnya mereka di dalam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walima faddalahum minal ilmi wal amal, dan juga ya ilmu dan amal yang Allah karuniakan kepada mereka. Di mana mereka adalah orang-orang yang langsung mendapatkan pengajaran ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun bersama dengan kehidupan mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in.
maka mereka adalah generasi sangat paham tentang Al-Qur'anul Karim. Di mana Al-Qur'an turun, kapan Al-Qur'an turun, bagaimana Al-Qur'an turun, mereka begitu memahaminya. Bahkan mereka langsung melaksanakan. Ya. Maka tidak ada yang bisa menandingi keilmuan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya. Demikian juga amal mereka. Fahum khairul quruni ba'dal anbiya. Maka mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi setelah para nabi. Mereka sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasi yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Siapa? Tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu atba'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Dan inilah yang dikenal dengan 3 generasi yang utama di dalam Islam. As-sahabah, yaitu generasi yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ilmu bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tabi'in, generasi yang hidup bersama dengan para sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung mengambil ilmu, menimba ilmu dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian atba'ut tabi'in, generasi yang hidup bersama dengan para tabi'in, mengambil ilmu langsung dari para tabi'in, tapi mereka tidak berjumpa dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Inilah 3 generasi yang paling mulia, paling utama di dalam dinul Islam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu ihtiramuhum. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan wajib bagi kita untuk senantiasa memuliakan mereka para sahabat. Wajib bagi kita untuk ihtiram, memuliakan mereka, ya. Wala yajuzul kalamu fi ahadin minhum. Dan tidak boleh bagi kita mengucapkan kejelekan pada salah seorang di antara mereka. Ya. Haram hukumnya ya menjelek-jelekkan sahabat walaupun hanya seorang di antara mereka. Maka orang-orang yang suka hobinya menjelek-jelekkan sahabat, mereka orang tidak tahu kemuliaan pendahulunya. Orang tidak punya adab kepada pendahulunya. Wala yajuzu tasayyudu akhta'ihim in kana li ba'dihim akhta' fala natasayyaduha. Tidak boleh kita cari-cari kesalahan para sahabat. Ya, apabila ada di antara mereka punya kesalahan, karena mereka manusia, pribadi-pribadi mereka tidak maksum. Pribadi-pribadi mereka sebagai manusia tidak maksum. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memang maksum, Allah jaga pelihara. Pribadi-pribadi sahabat tidak maksum, tetapi ijma' mereka maksum. Ya. Karena Nabi mengatakan umatku tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan, maka ijma'nya sahabat itu maksum. Ya, tidak mungkin terjadi kesalahan. Nabi sendiri yang memberikan garansi. Tapi pribadi-pribadi sahabat, orang per orang mereka tidaklah maksum. Ya. Tetapi tidak boleh bagi kita cari-cari kesalahan sahabat. Ya. Apabila sebagian mereka ada kesalahan, kita tidak boleh mencari-carinya. Wa nudzahiruha linnas, kemudian kita sebutkan ke manusia kesalahan sahabat fulan. Ini salah satu bentuk sikap kurang adab kepada para pendahulu. La yajuzu hadza lima lahum minal fadail allati tughti ma qad yasduru min ba'dih minal khata'. Maka tidak boleh kita ya mencari-cari kesalahan sahabat, salah seorang di antara mereka, kemudian dipublish, ya, disebarkan kepada di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa?
karena mereka memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang itu sudah cukup untuk menutup kesalahan yang ada pada mereka. Ya. Wa yukaffiru ma indahu min khata'. Keutamaan-keutamaan yang bisa menghapus, menebus kesalahan yang ada pada mereka. Wa nahnu ma'muruna bimahabbatihim wa muwalatihim wa tsana'i 'alaihim wa taraki talammusil akhta' lahum wa tanaqqusi ahadin minhum. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa mencintai mereka, melakukan pembelaan kepada mereka, memuji mereka, dan tidak mencari-cari kesalahan salah seorang di antara mereka atau mencari-cari kekurangan aib yang ada pada mereka. Ya. Sudah Isya? Ya. Azan habis azan kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Fauzan kembali melanjutkan penjelasannya. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala telah berfirman menjelaskan tentang mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah, yakni al-fath wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Hadza fil muhajirin. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika berbicara tentang harta rampasan perang, untuk siapa saja harta rampasan perang. Kemudian Allah mengatakan wa lil fuqara, dan juga untuk para orang-orang fakir, al-muhajirin, dari kalangan muhajirin. Karena orang-orang muhajirin ketika mereka berhijrah meninggalkan Makkah, kampung halaman mereka, ke kota Madinah, ya, yang itu negeri asing bagi mereka, bukan tempat tinggal mereka. Mereka tidak bawa apa-apa. Ya. Walaupun mungkin di Mekah sebagian mereka ada saudara kaya, ada orang punya ini, semuanya mereka tinggalkan. Ya. Dan mereka hijrah hanya membawa badan mereka, ya, keluarga mereka dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Mereka tinggalkan kekayaannya, tinggalkan di Makkah, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang fakir di Madinah. Lil fuqara'il muhajirin, dan juga ya harta rampasan itu bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka telah diusir, ya, dari kampung halaman mereka dan dijauhkan dari harta mereka. Apa mereka tinggalkan demi menyelamatkan agama mereka, karena mereka lebih cinta kepada agamanya daripada harta yang mereka miliki. Ini para sahabat, sehingga tidak ada kenifakan, kemunafikan ketika itu. Ya. Apa untungnya dari sisi dunia meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta yang sangat dicintai, pergi ke kota Madinah, kota yang tidak mereka, ya, sebelumnya, atau mereka tidak tinggal di situ, ya. Ya, kalau bukan karena ingin menyelamatkan agama, ya, makanya tidak ada kemunafikan di situ. Ya. Yang mana mereka dikeluarkan, diusir dari kampung halamannya dan dari harta mereka, ya batabuna fadlan min Allah, mereka mencari karunia dari sisi Allah, wa ridwana, dan keridhaannya, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ya. Ulaika humus shadiqun, Allah katakan mereka itulah as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Dikatakan Syekh Sa'di di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, alladzina amilu bimuqtada imanihim wa saddaqu imanahum bi'amalihim salihah wal ibadatul musaqah, yaitu orang-orang
mereka adalah orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang telah mengamalkan konsekuensi iman, tuntutan dari keimanan. Wasaddaqu imanahum, mereka membenarkan keimanan yang ada dalam hati mereka dengan melakukan amal-amal saleh, ya, dan ibadah-ibadah. Bi khilafi man idda'al iman wa hum la yusaddiquhu bil jihad wal hijrah wa ghairihima min al ibadat. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya, orang-orang yang mengaku sebagai orang mukmin tetapi mereka tidak membenarkan keimanannya, tidak mau berjihad bersama Nabi, tidak mau berhijrah atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini para sahabat, wa hadza fil muhajirin. Ini Allah sebutkan tentang keutamaan kaum muhajirin. Bagaimana dengan kaum Ansar? Allah berfirman kemudian, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Kalau tadi ayat sebelumnya ini tentang muhajirin, yang berikutnya Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang telah mendiami menempati ad-dar negeri, maksudnya kota Madinah. Orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah, penduduk Madinah. Wal iman, dan mereka telah mendahului para muhajirin dengan keimanan sebelum muhajirin tiba di Madinah. Karena mereka sudah beriman kepada Rasulullah SAW sebelum orang-orang muhajirin tiba di negeri mereka. Min qablihim, ya, sebelum datangnya mereka para muhajirin. Apa di antara sifat orang-orang Ansar yang Allah sebutkan? Yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka orang-orang Ansar mencintai, ya, orang-orang muhajirin yang berhijrah ke negeri mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, orang-orang mukmin dari kalangan Madinah ketika itu, mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka hajatan mimma utu, kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan kepada para sahabatnya, kepada para muhajirin, ya, sahabat mereka, saudara mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka memiliki sikap itsar, mengutamakan kepada yang lain daripada diri mereka sendiri. Ya, wa yu'thiruna, mereka berbuat itsar. Itsar itu artinya sikap mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Ya. Ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun sebenarnya mereka sendiri juga dalam keadaan membutuhkan, kesusahan, tapi mereka punya sikap itsar, mengutamakan saudaranya. Ya. Ini orang-orang Ansar, Allah puji sikap mereka. Ya, mereka mencintai saudara mereka dari kalangan muhajirin. Ya, mereka, ya, lebih mengutamakan kebutuhan saudara mereka. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kefakiran pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr, ya, ayat 8 sampai 9, Allah sebutkan di antara keutamaan orang-orang Ansar, ya, bahwasanya mereka la yajiduna fi sururihim hajah. Mereka di dalam hati mereka tidak ada kebutuhan dengan apa yang mereka berikan kepada saudara. Kata Sa'di, la yahsaduna al-muhajirin. Mereka tidak hasad kepada orang-orang muhajirin. Ala ma atahumullahu min fadlih, atas keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang muhajirin. Ya. Wa khassahum bihi minal fadail, dan Allah berikan keutamaan-keutamaan yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin yang tidak Allah berikan kepada orang Ansar. Wal manaqib allati hum ahluha, dan kedudukan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang muhajir. Coba untuk bayangkan, ya, orang Ansar itu orang penduduk asli Madinah. Dia penduduk asli Madinah, di mereka yang datang menyambut Rasulullah dan para muhajirin,
yang diusir dari kampung halaman mereka. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, disambut oleh penduduk Madinah, dijadikan saudara, dianggap seperti saudara sendiri, berbagi harta dan seterusnya. Mereka tolong para saudara dari kalangan Muhajirin Ansor, dari kalangan Muhajirin penduduk Makkah. Ya. Kemudian ketika kaum muslimin sudah diberi kemenangan Allah, ya, di kota Madinah, Nabi membangun masyarakat di kota Madinah. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat, ya, di Madinah, maka sebagaimana wasiat Rasulullah SAW bahwasanya kekhalifan itu adalah milik siapa? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin, bukan Ansar. Mereka penduduk asli situ yang membela, menolong Rasulullah, membantu sahabat Muhajirin yang fakir dan seterusnya. Ketika Islam sudah jaya, sudah kemenangan, mereka ridha saudaranya dari kalangan Muhajirin yang menjadi pemimpin mereka. Karena itu wasiat dari Rasulullah SAW. Karena amir itu dari kalangan Muhajirin, bukan dari Ansar. Maka mereka berikan kekuasaan kepada Muhajirin. Kalau bukan hati yang bersih, tidak bisa. Kalau kita nggak bisa dong. Saya penduduk asli. Saya yang datang menolong kalian. Kalian dulu fakir, tidak punya apa-apa, kami bantu dan seterusnya. Masa setelah dapat khalifah kalian yang memimpin kalian? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena ikhlasan, mereka tidak akan memberikan haknya kepada saudara dari kalangan Muhajir. Pendatang. Muhajir kan pendatang, ya, bukan penduduk asli Madinah. Tetapi mereka lah yang punya hak terhadap kekhalifahan. Ya. Dari kalangan Muhajir, bukan dari kalangan Ansar. Ya. Maka Allah puji mereka, orang-orang Ansar, karena keikhlasan mereka, karena pertolongan mereka, bantuan mereka kepada Rasulullah SAW, dan kecintaan mereka pada para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan di antara sifat-sifat para sahabat, keutamaan-keutamaan mereka di dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Di antara sifat mereka Allah sebutkan asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi mereka sangat berkasih sayang di antara mereka. Ini para sahabat. Kalau sudah berhadapan orang-orang kafir, mereka keras, tegas. Ya. Tetapi ketika berhadapan dengan sesama muslim, mereka sangat lemah lembut. Ya. Kemudian Allah sebutkan tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka senantiasa dalam keadaan ruku' dan sujud. Ya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka di dalam Injil. Kazara'in akhraja syad'ahu, seperti tanaman yang telah menumbuhkan, mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghnadha, lalu tunas itu pun membesar dan semakin kuat. Fastawa ala suqih, lalu ya berdiri dengan lurus, dengan kokoh di atas pokoknya. Tunas yang tadinya kecil, besar, kuat pun berdiri dengan kokohnya. Ya. Yu'jibu zurra'a, yang itu sangat menyenangkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kufar, agar ya dengan sebab tersebut Allah menjadikan kebencian atau kejengkelan kepada orang-orang kafir.
wa'adallahu alladzina amanu, Allah telah memberikan janji kepada orang-orang beriman wa amilus shalihat minhum, dan orang-orang yang melakukan amal saleh di kalangan mereka para sahabat, maghfiratan wa ajran 'azima, Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan sahabat, keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bacakan sedikit penjelasan Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi minal muhajirin wal ansar. Di dalam ayat ini, ayat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Keadaan mereka dari kalangan muhajirin dan ansar. Annahum bi akmalis sifat wa ajlil ahwal. Bahwasanya para sahabat memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna dan sifat-sifat keadaan yang sangat mulia. Ya, asyiddau 'alal kuffar. Mereka bersikap keras tegas kepada orang-orang kafir. Ajaduna wa mujtahiduna fi adawatihim. Mereka bersungguh-sungguh di dalam memusuhi orang-orang kafir. Bukan main-main. Ya. Wasa'una fi dzalika bighayati juhdihim, dan mereka berusaha keras dengan benar-benar berusaha keras, ya, pada puncak kesungguhan mereka. Falam yarau minhum illa ghillah wa syiddah, maka tidaklah terlihat pada mereka ketika mensikapi orang-orang kafir kecuali keras dan tegas, ya. Walidzalika dzalla a'dauhum lahum, dengan sikap seperti itu akhirnya musuh mereka menjadi merasa rendah, merasa hina karena ketegasan mereka, kekerasan mereka, ya, dan orang-orang kafir, ya. Wan kasaru, musuh-musuh mereka merasa hina, merasa jatuh. Wa qahrahumul muslimin, dan kaum muslimin pun mampu menundukkan musuh-musuhnya dengan sikap tersebut. Ruhama'u bainahum, akan tetapi di sisi lain dengan kekerasan, ketegasan yang ada para sahabat, ketika mereka bersama muamalah dengan sesama kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang jadi sangat berkasih sayang, ya, lemah lembut kepada orang-orang muslim. Ay mutahabuna mutarahibuna muta'atifuna, mereka saling mencintai, saling menyayangi, ya. Kal jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang satu, ya. Yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mereka merealisasikan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, di mana mereka mencintai saudaranya seperti mereka mencintai diri mereka sendiri. Ini para sahabat, orang-orang yang benar-benar telah merealisasikan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah di dalam menjalin ukhuwah sesama muslim. Hadhihi muamalatuhum ma'al khalqi, ini bagaimana muamalah mereka bersama dengan hamba-hamba Allah, dengan kaum muslimin yang lain. Kemudian wa amma muamalatu ma'al khaliq, adapun bagaimana muamalah mereka kepada Allah, Allah sebutkan dalam lanjutan ayat tadi, tarahum ruk'an sujjada. Kalau tadi sikap para sahabat terhadap sesama mereka, mereka orang yang keras tegas kepada musuh-musuh Allah, tidak ada ampun, tidak ada toleran. Adapun kepada sesama muslim mereka saling berkasih sayang, saling lemah lembut. Ini muamalah mereka. Kemudian muamalah mereka kepada Allah, Allah sebutkan tarahum ruk'an sujjada. Engkau lihat, ya, mereka, pada mereka ada senantiasa ruku' dan sujud. Ay wasafahum kathratus shalah, menunjukkan mereka itu banyak melakukan salat. Allati ajallu arkanuha ar-ruku' was-sujud, yang mana salat, rukun salat yang paling mulia, paling utama adalah ruku' dan sujud. Ya, rukuk dan sujud. Ya betahuna bitilkal ibadah fadla minallah wa ridwana,
dengan ibadah yang mereka lakukan itu mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Ay qad atharatil ibadatu min kafratiha wa hasaniha fi wujuhihim hatta istanarat. Ya. Maksudnya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan itu punya asar, punya pengaruh pada wajah-wajah mereka sehingga wajah mereka bersinar. Ya. Wajah mereka bersinar. Ya. Lamma istanarat bis salati bi bawatinahum istanarat bil jalali zawahiraha. Ketika batin mereka telah tersinari dengan ibadah-ibadah salat yang banyak mereka kerjakan, maka secara zahirnya pun ya terlihat, ya tampak pada zahir mereka. Zalikal mazkur masaluhum fi Taurah. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah permisalan mereka yang disebutkan juga di dalam kitab Taurat. Jadi sifat-sifat para sahabat Nabi SAW itu sudah disebutkan di kitab Taurat. Dan orang-orang Yahudi tahu ya bagaimana nanti sifat Nabi, sifat para sahabatnya itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebelum mereka Allah ciptakan. Sebelum sahabat dihadirkan di tengah-tengah ya di dunia ini, Allah sudah sebutkan sebelumnya sifat-sifat mereka. Wa madhkurun bi Taurah hakadha, disebutkan di dalam Taurat seperti itu. Wa amma mathalum fil Injil, adapun sifat mereka di dalam Injil, fa innahum mawsufuna bi wasfin akhar. Di dalam Injil disebutkan dengan sifat yang lain. Wa annahum fi kamalihim wa ta'awunihim, bahwasanya mereka para sahabat Nabi dalam kesempurnaan mereka dan tolong menolong ada pada diri mereka kazara'in raja syat'ahu wa azarah. Itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya kemudian membesar kuat. Akhraja farahahu fawazarathu farahahu fi syabab wal istiwa. Fastaghnadha dzalika syar, maka pohon tunas tadi semakin besar dan semakin menguat ya. Fastawa ala suqih, dan akhirnya semakin kokoh di atas apa? Pokoknya, di atas pondasinya, dasarnya ya. Yu'jibu zurra min kamalihi wa istiwaihi wa hasani, yang itu mengagumkan, menyenangkan yang menanamnya karena bagusnya pohon tersebut, besarnya, lurusnya pohon tersebut, sehingga yang menanam pun merasa kagum dengannya. Ini gambaran para sahabat ya. Kadzalika sahabat radhiyallahu anhum, demikian juga lah keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kazzara'i, mereka laksana sebuah pohon fi naf'ihim lil khalqi ya, pada manfaat yang mereka berikan kepada hamba-hamba Allah, wahtiyajin nas ilaihim, dan butuhnya manusia kepada mereka, wa quwwati imanihim wa a'malihim bimanzilati quwwati uruqi zar' wa sawqihi. Kekuatan iman yang ada pada para sahabat, kuatnya amal mereka itu sebagaimana kekuatan akar pohon yang besar, menunjukkan kekuatan iman mereka kokoh sekali ya. Min iqamati dinillahi wa da'wati ilaih, karena mereka orang-orang menegakkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah. Ini ikhwani wa akhwati azakum sebagian penjelasan sesadi ya tentang beberapa keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tambahkan sedikit. Syekh Fauzan kembali melanjutkan ya, di antara ayat yang menyebutkan keutamaan sahabat sebagaimana telah kami sebutkan di bagian depan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 100. Ini juga ayat menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi. Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun, para pendahulu lagi generasi yang awal minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah janjikan sediakan untuk mereka surga-surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 117 juga Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar, alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka di masa-masa yang penuh dengan kepayahan. Dijelaskan di bagian kitab tafsir, maksudnya pada saat perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk, ya. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah ya hampir-hampir ya hati sebagian dari mereka menyimpang karena beratnya keadaan perang Tabuk ketika itu. Dijelaskan ketika itu keadaannya perang Tabuk, keadaan yang sangat berat, sangat panas keadaan itu. Ya, perang dalam kondisi sangat panas, kemudian mereka juga bekalnya sangat minim. Bahkan disebutkan di Ibnu Katsir, dikatakan ketika itu sampai-sampai ya satu korma itu untuk 2 sahabat. Itu bisa bayangkan, satu korma itu untuk berbagi 2 sahabat, sangat minimnya bekal mereka. Kondisinya panas. Ya, bekal sangat minim. Kemudian jumlah musuh sangat banyak. Ya. Ini para sahabat Nabi dalam ajib perang bersama Rasulullah dalam kondisi yang berat seperti Allah sebutkan. Ya, orang-orang mengikuti mereka fi sa'atil usrah, pada waktu yang sangat berat. Ya, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim, kemudian Allah pun menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, penyayang kepada mereka, pengasih penyayang. Wal ayatu fi madhihi wa tsanau 'alaihim katsiran, ayat-ayat yang menyebutkan sanjungan-sanjungan dan pujian kepada sahabat banyak sekali. Ayat-ayat menjelaskan tentang sanjungan Allah kepada para sahabat sangat banyak. Wa amma minas sunnah, adapun ya dari sunnah, kalau tadi disebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan sahabat Nabi, adapun dari sunnah, qad sahha fi sahihain 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya telah sahih di dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki, mencela sahabat. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, sekiranya ada salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadin wala nasifah, itu tidak bisa mengalahkan, mengungguli infaknya sahabat makanan sebesar 1 mud atau separuh. Artinya sahabat masih lebih besar keutamanya. Lau anna ahada min ghairi sahabati minal mu'minina anfaqa mithla jabali Uhudin minadh dhahab fi sabilillah la riya'a fihi wa la sum'atan khalisan liwajhillah. Kata Syekh Saleh, apabila ada seorang selain sahabat dari kalangan mukminin, mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Apalagi kalau ada riya dan sum'ah, tidak ada nilainya. Seandainya dia infak dengan benar-benar ikhlas sebesar gunung Uhud, tidak ada riya, tidak sum'ah, benar-benar mengharapkan wajah Allah, ma balagha fi thawabi wal ajri wal fadli mithlal muddi minat ta'am alladhi yatasaddaqu bi sahabi wala nisfal mud, maka itu tidak bisa, keutamaan infaknya sebesar gunung Uhud emas tadi tidak bisa mencapai ya keutamaan
infaknya sahabat makanan, bukan emas. Makanan sebesar 1 mud atau separuh. Itu lebih masih utamanya jauh lebih besar. Akbarul jibali minaz zahabi la yu'adilul mud. Ya. Gunung yang besar, emas sebesar gunung nggak bisa dibandingkan dengan makanan 1 mud. Tapi karena yang menginfakkan sahabat itu utamanya besar. Wala yajuzu dukhul fi ma shajara bainahum. Ya. Ya, sementara ini dulu untuk pembahasan yang berikut insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bismillah. Ikhwani wa akhwati a'azakum, di sini ya kita bisa sampaikan kembali ya bahwasanya beliau Ibnu Qudamah rahimahullah taala ingin menyebutkan kepada kita tentang kewajiban kita untuk senantiasa mencintai dan wala kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kewajiban bagi generasi yang datang sesudah mereka ya, untuk senantiasa mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka dan seterusnya sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Dan kita lihat pada zaman kita, apalagi adanya sebagian generasi muda yang mungkin tidak dididik ada dasar seperti ini, tidak dikenakan tentang keutamaan pendahulu mereka di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi. Ada sebagian di antara pemuda, anak-anak muda yang mereka tidak paham hal ini, ikut-ikutan mencela para sahabat, ikut-ikutan menjelek-jelekan sahabat, mungkin dari tulisan-tulisan yang mereka baca di situs-situs di internet atau adanya hasutan-hasutan dari orang-orang lama membenci para sahabat Nabi dari kalangan Rafidhah, orang-orang Syiah atau yang semisal mereka. Kadang mudah sekali lisan itu mengeluarkan komentar-komentar yang miring tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketidaktahuan mereka, karena kejahilan mereka dengan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki mencela sahabatku. Karena kita dapatkan demikian fenomena seperti ini. Apalagi memang orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka sangat bersemangat di dalam menyebarkan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka kadang kirimkan atau tarik pemuda-pemuda kaum muslimin untuk sekolah di sekolah-sekolah mereka didik, mereka bina, dan nanti tujuannya kalau sudah selesai mereka kembalikan itu orang-orang yang mereka bina di tengah-tengah kaum muslimin untuk membawa racun-racun merusak akidah mereka, termasuk diantaranya merusak akidah kepada para sahabat. Sehingga kita dapatkan orang-orang yang pulang dari negeri-negeri mereka, orang-orang Rafidhah, pulang di tengah-tengah kaum muslimin menjelek-jelekan sahabat Nabi, memberikan komentar-komentar yang miring dan seterusnya. Ini menunjukkan kejahilan mereka dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sikap itu semua sama sekali tidak memandarkan sahabat. Sahabat sudah mulia, sudah meninggal di sisi Allah Taala, sama sekali tidak termadaratkan dengan cacian-cacian orang Syiah yang sangat keras kepada para sahabat Nabi, bahkan sampai mengafirkan mereka, itu sama sekali tidak memberikan madarat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu semakin menambah kemuliaan mereka, semakin menambah ketinggian mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita perlu belajar hal ini, kita memahami hal ini agar kita tidak menjadi ikut-ikutan seperti orang-orang yang tidak paham di dalam merendahkan sahabat dan seterusnya. Apalagi di zaman kita sekarang ini banyak dai-dai yang tidak paham, yang terkadang komentar-komentarnya demikian, merendahkan sahabat dan seterusnya. Sahabat ini punya kebiasaan seperti ini, sahabat ini KKM, sahabat ini dan seterusnya. Dan kadang sebagian besar riwayat-riwayatnya riwayat yang palsu, riwayat yang tidak benar, dan terkadang itu sudah populer di telinga kita. Padahal itu kadang riwayatnya batil, riwayatnya tidak benar, riwayat yang tidak bertanggung jawab. Maka sebaiknya, sebagaimana nanti disebutkan di sini,
sikap yang paling selamat adalah diam. Kalau kita tidak tahu, kita diam. Jangan ikut-ikutan komentar. Ya. Apalagi di zaman-zaman ya media sosial seperti ini, ya, di mana kadang kita terlalu mudah mereplay berita ya. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita terkena hukum karena ketidaktahuan kita di dalam merendahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in. Ya, kita tutup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.